Dor, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama Selma saya Salma Kamelia Kamelia dan teman dan saya teman Ayu saya Esti Ayu Esti Aditya. Di Aditya. sini Di kami sini akan kami akan mempresentasikan mempresentasikan analisis analisis konflik lahan konflik lahan perkebunan sawit perkebunan dan sawit tantangan dan tantangan keberlanjutan bisnis keberlanjutan pada bisnis PT pada PT Astra Agro Astra Lestari Agro Tbk Lestari tahun Tbk tahun 2023. 2023. Pada slide Pada pertama slide ini, pertama ini, eh, eh, kelapa sawit kelapa sawit merupakan salah merupakan satu salah satu komoditas penting komoditas yang penting yang memberikan memberikan kontribusi besar kontribusi terhadap besar terhadap perekonomian perekonomian Indonesia. Indonesia. Namun, Namun, perkembangan perkembangan industri industri sawit juga sawit sering juga sering memunculkan memunculkan konflik konflik agraria agraria akibat akibat tumpang tindih tumpang tindih kepemilikan lahan kepemilikan antara lahan antara perusahaan dan perusahaan dan masyarakat adat. masyarakat adat. Pada tahun Pada tahun 2023, 2023, konflik yang konflik yang melibatkan PT melibatkan Astra PT Agro Astra Lestari Agro mendapat Lestari mendapat perhatian luas perhatian karena luas karena berdampak pada berdampak pada reputasi reputasi perusahaan dan perusahaan dan kepercayaan pasar kepercayaan pasar internasional, internasional, terutama terutama terkait terkait penerapan penerapan prinsip prinsip ESG. ESG. Selanjutnya Selanjutnya akan akan dijelaskan oleh dijelaskan oleh teman saya. teman saya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana akar penyebab konflik lahan yang terjadi pada anak perusahaan Ali dan dampak konflik terhadap bisnis dan keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan perusahaan. Tujuan penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui Tujuan penelitiannya menganalisis bagaimana konflik agraria, mengidentifikasi dampak konflik terhadap operasional dan reputasi perusahaan, memberikan rekomendasi penyelamatan konflik yang berkelanjutan. Yang Yang selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu landasan teori. landasan teori. Penelitian ini Penelitian ini menggunakan menggunakan teori teori konflik konflik agraria, agraria, yaitu yaitu konflik yang konflik muncul yang karena muncul adanya karena adanya perbedaan perbedaan klaim klaim kepemilikan lahan kepemilikan antara lahan antara perusahaan dan perusahaan dan masyarakat. masyarakat. Selain itu, Selain itu, terdapat terdapat regulasi regulasi keberlanjutan keberlanjutan seperti seperti ISPO, ISPO, RSPO, RSPO, dan dan NDVE NDVE yang menjadi yang menjadi pedoman pedoman pengelolaan sawit pengelolaan sawit berkelanjutan. berkelanjutan. Jika konflik Jika sosial konflik tidak sosial tidak diselesaikan, diselesaikan, maka maka perusahaan akan perusahaan akan menghadapi risiko menghadapi risiko ESG berupa ESG turunnya berupa turunnya reputasi, reputasi, kepercayaan kepercayaan investor, dan investor, dan konsumen. konsumen. Selanjutnya akan Selanjutnya dijelaskan akan oleh teman dijelaskan oleh saya. teman saya. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber daya, salah satunya Sun Stability Report ALI 2023, Laporan Organisasi Lingkungan dan Masyarakat Sipil, Audit Independen, Jurnal Artikel Ilmiah. Teknik analisis juga ada yang pertama reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya Selma. Selanjutnya yaitu Selanjutnya hasil yaitu hasil penelitian. penelitian. Akar Akar konflik hasil konflik hasil penelitian penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa konflik bahwa terjadi konflik di tiga terjadi di anak tiga anak perusahaan perusahaan AALI, AALI, yaitu PT yaitu PT Mamuang, Mamuang, PT Agro PT Nusa Agro Abadi, Nusa dan Abadi, PT dan Lestari PT Tani Lestari Teladan. Tani Teladan. Penyebab Penyebab utamanya adalah utamanya adalah ketidakjelasan batas ketidakjelasan lahan, batas lahan, masalah masalah legalitas legalitas agraria, agraria, belum belum optimalnya kebun optimalnya plasma, kebun serta plasma, rendahnya serta rendahnya kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terhadap perusahaan. perusahaan. Selanjutnya, Ayu. Selanjutnya, Ayu. Dan dampak konflik terhadap perusahaan. Yang pertama ada dampak sosial, demonstrasi masyarakat, konflik keberlanjutan, menurunnya kepercayaan masyarakat. Ada juga dampak operasional, gangguan aktivitas perkebunan, pemblokiran akses transportasi hasil sawit, dampak reputasi dan bisnis. Beberapa perusahaan global seperti Nestle, Unilever, Obsesi melakukan pengunggahan pembelian produk terkait dengan AALI karena mempertimbangkan standar ESG dan NDPE.
Yang selanjutnya yaitu strategi mitigasi dan hambatan. Untuk mengatasi konflik, perusahaan melakukan audit independen, menyusun action plan keberlanjutan, meningkatkan transparansi maksud saya transparansi rantai pasok dan memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti data batas wilayah yang belum sinkron, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta proses hukum dan birokrasi pertahanan yang cukup kompleks. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada legalitas perusahaan, tetapi juga pada hubungan yang baik dengan masyarakat dan penerapan prinsip ESG. Oleh karena itu, perusahaan disarankan melakukan pemetaan lahan bersama masyarakat, mempercepat penyelesaian legalitas HGU, meningkatkan program kemitraan plasma, serta menerapkan prinsip HAM dan FVIC dalam setiap kegiatan operasional. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.